Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darul Ihsan. Bertemu dengan aku lagi, Darul. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana cara agar memaksimalkan peluang kita agar peluang lolos di SNMPTN tahun 2021 lebih besar. Ada 6 tips yang perlu kalian lakukan agar peluang lolos kalian di jurusan tersebut lebih besar, dan tentunya itu sesuai dengan apa yang kalian minati dan apa yang kalian sukai di jurusan tersebut. Tips ini tentunya sudah aku praktikkan di SNMPTN tahun lalu, yaitu tahun 2020, yang pada saat itu aku memilih jurusan kimia murni di Universitas Gadjah Mada, dan alhasil belum lolos karena ada beberapa aspek yang menyebabkan aku gagal di SNMPTN ini. Nah, maka dari itu aku akan bagikan 6 tips yang akan aku bagikan kepada kalian, yang tentunya agar kalian tidak salah dalam memilih jurusan, memilih kampus, dan tentunya jurusan yang kalian pilih akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tips yang pertama adalah sesuaikan dengan minat dan passion kalian. Dalam memilih jurusan di SNMPTN ini tidak main-main, karena pemilihan jurusan ini akan berdampak pada 4 tahun ke depan. Kalian bakal ngapain di perkuliahan. Jangan sampai kalian ngerasa nih selama perkuliahan kalian nggak nyaman dengan jurusan yang kalian pilih, karena jurusan yang kalian pilih pada saat SNMPTN itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Berdasarkan survei dari Indonesian Career Center Network atau ICCN pada tahun 2017, sebanyak 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan karena mereka tidak memilih jurusan sesuai dengan minat mereka. Hal itu juga berdampak pada studi pada mahasiswa tersebut, yaitu mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak semangat dalam menjalani perkuliahan karena ia mengerjakan sesuatu yang ia tidak senangi, sehingga kebanyakan mahasiswa tidak maksimal dalam menjalani perkuliahan. Maka dari itu, sesuaikanlah dengan minat dan apa yang kalian cintai dari mata pelajaran ataupun apa yang kalian inginkan ke depannya. Contohnya, kalian suka dengan yang berbau keuangan, kalian bisa coba masuk ke jurusan akuntansi, ada ekonomi, ada administrasi, bisnis, dan masih banyak lagi jurusan yang berhubungan dengan keuangan. Dan itu tentunya banyak sekali teman-teman. Tinggal kalian pilih mana yang cocok dengan kalian. Alangkah baiknya agar kalian memahami jurusan kalian itu nanti dalam berkuliah itu akan mempelajari apa aja. Itu kalian bisa lihat kurikulum di websitenya kampus-kampus. Dulu aku pernah lihat kurikulum di jurusan kimia Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu, pilihlah jurusan sesuai minat dan passion kalian. Tips yang kedua adalah jangan ikut teman-teman kalian dalam memilih jurusan. Istilah Jawanya adalah ojo melu kancane. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan itu bukan karena minat dan passionnya, tetapi hanya karena gengsi. Gengsi ini ternyata terbawa teman-teman saat kalian ingin memilih jurusan di SNMPTN ini. Ada beberapa sebab dari gengsi ini. Yang terutama dan yang mungkin ini adalah hal yang paling dasar adalah gengsi dengan temannya. Mereka merasakan gengsi karena teman mereka itu mengambil jurusan yang lebih tinggi daripada seharusnya jurusan kalian. Dari rasa gengsi tersebut, kalian ada rasa, aduh, aku tidak ingin kalah, aku tidak ingin merasa dianggap gak berkemampuan. Jadi mereka lebih memilih ikut ambil di jurusan yang tinggi dan juga favorit, yang sebenarnya jurusan yang tinggi dan favorit itu bukan minat dari orang ini. Dari rasa gengsi tersebut, apabila kalian diterima di jurusan tersebut, apakah kalian senang? Apakah kalian nyaman dengan jurusan kalian? Sebenarnya, apabila kalian sudah diterima di jurusan yang tinggi atau yang sama dengan teman kalian, itu hanya akan menenangkan diri kalian hanya sesaat aja. Proses kalian itu dimulai saat kalian dari awal kuliah selesai kuliah. Nah, maka dari itu, kebanyakan mereka yang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat ataupun hanya berikut-ikutan dengan teman mereka, itu tidak akan nyaman. Maka dari itu,
Kalianlah sebenarnya yang menentukan apa yang kalian ingin lakukan ke depannya, bukan orang lain. Apa yang akan kalian lakukan selama 4 tahun mendatang, itu adalah pilihan hidup kalian. Jangan ikut-ikutan orang lain. Setiap orang pasti punya jalan hidup mereka masing-masing. Maka dari itu, pilihlah jurusan dan kampus sesuai passion dan minat kalian. Karena sebenarnya tidak ada jurusan yang terbaik, itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Banyak yang lulusan dari jurusan-jurusan yang lain itu lebih sukses daripada jurusan yang dianggap itu favorit. Tergantung bagaimana pribadi kalian mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan di perkuliahan untuk dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi atau dikembangkan ke kehidupan kalian. Jadi perlu kalian catat, pilihan kalian menentukan apa yang akan kalian lakukan ke depan. Tips yang ketiga adalah lihat nilai rapot kalian. Nilai apa nih yang linear dengan jurusan yang kalian inginkan? Karena pada penilaian SNMPTN, nilai yang masuk penilaian itu hanya 6 mapel yang di-UN-kan. Misal, kalian mempunyai nilai rapot yang nilai matematikanya, ekonomi, dan bahasa Inggrisnya itu paling tinggi ataupun paling menonjol, itu kalian bisa banget teman-teman. Kalian bisa banget memilih jurusan yang linear dengan mata pelajaran tersebut. Contohnya adalah yang berbau dengan ekonomi ataupun yang sosum lah. Berbau ekonomi, administrasi, manajemen, dan sebagainya. Jadi, sesuaikanlah kalian dalam memilih jurusan dengan nilai rapot kalian agar peluang lolos kalian itu lebih besar. Jika kalian nih ingin mengambil jurusan yang sebenarnya itu tidak linear dengan jurusan kalian di SNMPTN ini. Misal kalian ingin mengambil jurusan di teknik, tetapi nilai matematika dan fisika kalian tidak mendukung. Nah, kemungkinan kalian untuk lolos di SNMPTN itu kecil teman-teman. Tetapi jika kalian yang siap untuk berjuang di UTBK, alangkah baiknya kalian tetap memilih jurusan di SNMPTN ini dengan jurusan yang kalian inginkan. Jangan sampai kalian ingin keterima di jurusan atau ingin keterima di kampus tersebut, tetapi kalian hanya cari aman. Kalian hanya cari aman dengan jurusan yang tidak kalian minati. Alhasil, apabila kalian keterima di jurusan tersebut, kalian tidak akan menikmati perkuliahan karena jurusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalian dalam memilih jurusan di SNMPTN ini sesuaikan dengan minat dan passion kalian. Jangan ingin cari aman, jangan ingin cari diterima. Karena apabila kalian sudah diterima di SNMPTN, itu bakal susah teman-teman. Kalau kalian ingin mendaftar di jalur UTBK ataupun jalur mandiri ataupun kedinasan yang saat ini harus menggunakan nilai UTBK Sosum yang yaitu adalah STAN, itu kalian bakal susah. Maka dari itu SNMPTN ini harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Karena kalau kalian sudah diterima tetapi kalian tidak ingin melanjutkan perkuliahan tersebut, kalian akan merasakan dampaknya. Karena udah dikasih kesempatan lolos tetapi kalian tidak mengambilnya. Itu adalah salah satu kekecewaan dari kampus kepada kalian dan sekolah kalian. Nah, kembali lagi ke pribadi kalian lagi. Jika kalian ingin berjuang untuk masuk ke jurusan kalian, alangkah baiknya tetap fokus di SNMPTN sesuai dengan jurusan kalian. Walaupun kalian merasa ini sudah hopeless, sudah bakal masuk ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Kalian masukkan aja sesuai jurusan kalian. Baik itu kalian mau masukkan satu jurusan ataupun 2 jurusan. Itu yang penting itu sesuai minat kalian. Kalau misal kalian keterima, itu alhamdulillah. Kalau misal kalian itu belum keterima, kalian akan dapat memperjuangkannya di jalur SBMPTN maupun di jalur mandiri. Jadi, SNMPTN bukan untuk cari aman. Tips yang keempat yaitu adalah lihat ketetapan jurusan yang kalian inginkan. Coba kalian lihat jurusan kalian itu termasuk jurusan yang sulit untuk kalian masuki ataupun tidak. Bagaimana cara kita melihat ketetapan jurusan? Yaitu dengan cara kita melihat daya tampung dari jurusan tersebut dan juga animo atau peminat dari jurusan tersebut. Biasanya
jurusan yang paling banyak peminat dan tentunya ini menjadi jurusan favorit, yaitu adalah kedokteran. Kuotanya itu mungkin hanya berapa ya, sekitar 60-an ataupun berapa, tetapi peminatnya itu sampai berapa puluh ribuan. Nah, itu harus kalian pertimbangkan lagi, apakah jurusan kalian itu termasuk jurusan yang sulit ataupun termasuk jurusan yang sebenarnya kalian bisa untuk masuk ke jurusan tersebut. Jika kalian sudah mantap nih, itu adalah jurusan yang sangat sulit, itu adalah jurusan yang paling banyak peminatnya, tetapi kalian sudah optimis jika lolos kalian akan senang, dan alhamdulillah jika kalian belum lolos kalian akan terus mencoba dan jangan menyerah untuk tetap berjuang masuk ke jurusan tersebut. Intinya itu balik ke diri kalian masing-masing. Jika kalian berani mengambil resiko, maka kalian harus tanggung jawab dengan apa yang kalian pilih. Tips yang kelima yaitu adalah tentukan kampus impian kalian. Kampus impian ini yang menentukan adalah kalian sendiri, karena kriteria dari kampus impian dari masing-masing pribadi orang itu berbeda-beda. Karena sebenarnya kampus impian itu sebenarnya bukan kampus yang terbaik di daerah tersebut, tetapi tergantung dari pribadi kalian memandang dari kampus tersebut bagaimana. Karena sebenarnya banyak nih kasus bahwa orang itu lebih memilih ke kampusnya karena kampus itu berada di ranking yang bagus di Indonesia ini. Mereka hanya bangga ke kampusnya sendiri. Nah, itu salah. Kampus yang besar itu banyak diminati oleh banyak orang karena akan berpengaruh terhadap pendidikan mereka dan kelulusan mereka dan juga prospek kerja mereka. Sebenarnya menurut pribadiku sendiri, semua kampus itu sama, tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Maupun itu kampus A, kampus B, atau kampus C, jika pribadi kalian sama-sama ingin sukses di kampus tersebut, kalian akan sukses bersama-sama. Sebenarnya kampus besar, nama kampus yang besar itu karena mahasiswanya, bukan sebaliknya. Mahasiswa yang besar karena kampusnya yang mempunyai nama. Tips yang keenam yaitu adalah konsultasi ke orang tua ataupun guru BK kalian. Bagaimana prospek dari jurusan tersebut, ketertarikan dari jurusan tersebut, minat dan juga animo, dan bagaimana daya saingnya dengan peminat-peminat dari SMA lain itu bagaimana. Dan jangan lupa itu kalian juga lihat kemampuan kalian sendiri, apakah kalian mampu. Jika kalian studi di jurusan tersebut, apakah kedua orang tua kalian itu setuju atau tidak. Karena banyak nih yang gak sependapat antara anak dengan orang tua. Nah, itu kembali ke teman-teman lagi, bagaimana cara kalian untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua kalian sampai kalian benar-benar dapat restu dan dapat doa jika kalian berkuliah di jurusan tersebut. Karena restu yang paling berpengaruh pada kalian itu adalah restu orang tua. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagaimana kalian memaksimalkan peluang lolos kalian SNMPTN ini lebih besar dan tentunya sesuai dengan apa yang kalian minati. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian yang saat ini sedang berjuang bersama-sama untuk lolos di seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan tentunya aku dapat termotivasi untuk membuat video yang lebih menarik dan tentunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Aku Darul Iksan, see you